Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, diberkati, serta melimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan hari ini, rahasia dipromosikan Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Anugerah-Mu memampukan kami sehingga kami ada sampai saat ini. Urapi kami Tuhan, agar kami mengerti firman-Mu, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya hidup kami pasti Tuhan berkati, dan hidup kami jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Rahasia dipromosikan Tuhan. Saudara, kalau kita belajar kisah daripada seorang Yusuf yang mengalami promosi Tuhan, saya percaya ini akan sangat memberkati kita. Kalau kita perhatikan Kejadian 37 ayat yang kelima dan ke-10, jelas dikatakan di sana bahwa Yusuf itu bermimpi. Lalu mimpinya diceritakan kepada saudara-saudaranya. Lalu mimpi itu juga diceritakan kepada orang tuanya. Setelah diceritakan Yusuf mimpi itu kepada orang tuanya, kepada saudaranya, maka apa yang terjadi? Saudara-saudaranya tidak menyukainya. Mereka benci kepada Yusuf. Bahkan ayahnya pun menegurnya, berkata, "Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembahmu sampai ke tanah?" Ada satu mimpi yang besar yang Tuhan berikan kepada Yusuf. Dan saya percaya bukan cuma Yusuf, kita anak-anak Tuhan, kita orang percaya, kita pun ada rencana Tuhan yang besar dalam hidup kita. Kita harus percaya itu. Yusuf mendapat mimpi yang begitu besar. Satu kebanggaan bagi dirinya untuk mimpi itu. Tapi justru mimpi itu menjadi ketidaksukaan bagi saudara-saudaranya. Saudara, orang yang punya mimpi besar, orang yang punya cita-cita besar, seringkali ada orang-orang yang tidak menyukai itu. Tapi kita tidak boleh berhenti ketika orang tidak menyukai. Nah, apa yang terjadi ketika Yusuf menceritakan mimpi-mimpinya itu? Maka abang-abangnya yang kecewa itu, yang sakit hati itu, yang membencinya, itu merencanakan hal yang jahat kepada Yusuf. Yaitu mereka ingin menghabisi adiknya itu. Dengan cara mereka membuang dia ke dalam sumur yang kosong. Saudara, ini satu kejahatan yang direncanakan oleh karena Yusuf punya mimpi. Jadi akan ada orang-orang yang mungkin tidak menyukai kita atau berencana hal-hal yang tidak baik. Tapi percayalah saudara, seperti Yusuf disertai Tuhan, demikian pula kita disertai Tuhan. Setelah Yusuf dibuang ke sumur, Yusuf akhirnya diambil abang-abangnya lalu dijual. Bayangkan saudara, kata dijual itu sangat menyakitkan hati. Nanti kalau kita baca Kejadian 39 ayat 2 dan 5, maka Yusuf itu dijual. Yusuf dijual kepada orang Mesir. Dan setelah Yusuf dijual, Yusuf itu langkahnya disertai Tuhan. Yusuf kemanapun dia melangkah ketika dia dijual kepada Mesir,
itu Tuhan mengangkat dia menjadi kepala, bukan ekor. Namun ada ujian yang Yusuf alami, dan saya percaya bukan cuma Yusuf, setiap kita juga akan mengalami ujian. Ujian itu sebenarnya kabar baik. Orang kalau berpendidikan, kalau sekolah, maka ujian itu yang dinantikan untuk naik kelas. Jadi Yusuf mengalami ujian, dan ujiannya gak main-main saudara. Dia difitnah oleh istri Potifar, terus dia diajak untuk melakukan mesum, tapi Yusuf menolak dengan tegas dan lari meninggalkan istri Potifar karena Yusuf takut akan Tuhan. Lalu apa yang terjadi ketika dia lari meninggalkan istri Potifar, ketika dia difitnah? Maka Yusuf itu dijebloskan ke penjara. Yang tadinya kehidupannya udah lebih enak, tiba-tiba berubah menjadi penjara, berubah menjadi gelap gulita. Sekali lagi saudara, Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Itu ujian untuk kita naik kelas. Bahkan kalau kita baca Roma 8 ayat 28, kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan menyertai Yusuf dalam berbagai keadaan. Dalam keadaan buruk sekalipun, Tuhan menyertai, menyatakan kasih dan kuasa-Nya. Nah, saudara, ini yang membuat kita berhasil dalam hidup ini. Ketika Tuhan menyertai kita, Tuhan adalah pintu. Tuhan bisa membukakan pintu-pintu promosi bagi kita. Nah, keadaan yang Yusuf alami tidak menghalangi promosi Tuhan atas dia. Keadaan yang tidak mengenakkan itu tidaklah penghalang. Nah, apa yang terjadi? Yusuf terus bergaul karib dengan Tuhan, terus bersekutu dengan Tuhan. Dan apapun keadaannya, kalau saudara baca Yusuf sepanjang pencobaan, ujian yang dia alami, Yusuf tidak pernah menggerutu, tidak pernah protes, tidak pernah menyalahkan Tuhan. Apapun pencobaan yang dia alami, Yusuf itu bersyukur. Sehingga Tuhan menambah-nambahkan karunia kepada Yusuf. Yusuf mimpinya semakin nyata, dan mimpi itu pun benar-benar nyata. Dan promosi Tuhan datang kepada Yusuf, sehingga Tuhan mengangkat Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir yang sangat disegani, yang sangat ditakuti, dan yang sangat dihormati. Jadi saudara, sebelum Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir, maka Tuhan udah buat persiapan. Dari rumahnya, dari sumur, dijual ke Mesir, difitnah istri Potifar, dimasukkan ke penjara. Ini semua adalah persiapan bagi Yusuf untuk dia naik kelas menjadi orang nomor 2 di Mesir. Sehingga hidup Yusuf itu dipromosikan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita saudara, percayalah tidak pernah ada yang kebetulan. Tuhan punya rencana, dan Tuhan memakai kita untuk menggenapi rencananya. Tentunya rencananya dahsyat, luar biasa, dan indah bagi kehidupan kita. Dan percayalah, hidup saudara pasti dipromosikan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami percaya hidup kami pasti dipromosikan Tuhan ketika Engkau menyertai kami, ketika kami bersekutu dengan Engkau. Dan kami percaya Tuhan adalah pintu,
Tuhan akan membukakan pintu-pintu keberhasilan dan promosi dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.